yang saya hormati dan saya takimi Ketua Langsung Pondok Pesantren Miftahul Huda, yang saya hormati penduduk dari Kecamatan Rasulullah, Bapak Kepala Sekolah Madrasah Miftahul Huda yang saat ini masih dalam perjalanan, yang terhormat Bapak Kepala MTS Bapak Syedul Bari yang saat ini berhalangan, Bapak Ibu Guru FA maupun MTS yang sangat saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah dalam rangka Pondok Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan ini, adanya Pondok Ramadan ini, selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak membawa kemanfaatan ke masyarakat, khususnya kepada kita semua. Amin. Shallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tetap berlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lantaran beliau lah kita akan diterangkan dalam satu kitab. Andai kata Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, niscaya Allah tidak akan menciptakan langit, bumi beserta isinya termasuk kita. Oleh karena itu, maka kita selalu bersolawat kepadanya dengan satu harapan, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dunia, terutama nanti di alam akhirat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini, pada tanggal 3 April dan 4 April besok diadakan Pondok Ramadan. Harapan saya pada Pondok Ramadan ini kita ikuti secara maksimal dan tentunya dengan keikhlasan hati, walaupun nanti selesainya jam 11. Mari kita naikkan, mari kita fokus kepada Pondok Ramadan, karena dalam Pondok Ramadan akan mendapatkan banyak ilmu. Karena kalau kita belajar, anak-anakku sekalian, untuk menyingkat acara pada hari ini Senin tanggal 3 April, FA dan MTS akan melaksanakan Pondok Ramadan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pondok Ramadan saya buka. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul yang telah memberikan sambutan dengan hangat. Acara yang terakhir adalah acara doa penutup, akan ditutup oleh Muhammad Sultan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sultan. Baiklah, acara sudah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Taufik Zaid. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam PNS KUA Kecamatan Musuh Langun. Hari ini akan mengisi selama 2 hari. Kita tetap mengikuti kegiatan ini selama 2 hari. Siap ya anak-anak sekalian? Biar
tidak itu terus ke bapaknya. Untuk materi yang pertama ini adalah materi seputar puasa, apa yang membatalkan puasa dan sebagainya. Untuk itu mari kita dengar dengan seksama penjelasan terkait materi puasa. Untuk itu kepada beliau Bapak Ustadz Ahmad Taufik Zain kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadratul ulama wal rahim para ulama para masyayikh masbuk yang sepuh yang kami muliakan, khusus kepada segenap dewan masyayikh Mahat Bustanul Ulum yang kami muliakan dan yang selalu kita harapkan barokah manfaat ilmunya. Yang kedua, yang kami hormati kepada segenap jajaran Dewan Guru MTS ataupun MA Bustanul Ulum yang kami hormati, dan segenap para penyuluh agama Islam dan teman-teman yang kami hormati, dan tak lupa kepada para sahabat-sahabat, teman-teman santri, siswa, siswi MTS dan juga MA Bustanul Ulum Kerai Yosowilangun yang berbahagia. Bahagia? Oh tidak, iya. Nanti insya Allah bahagia. Baik, salam, puji syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di pagi hari ini, siang sudah seperti ini, tapi nuansa Ramadan, satu nuansa Ramadan, yang kedua samian baru bangun, berarti sih pagi gitu ya. Soalnya wajah-wajah, mata-mata bedul, kemudian rambut masih berantakan, biasa santri, gua tuh segera. Tapi yang jelas semoga senantiasa kumpulnya kita di kesempatan kali ini, di tempat yang penuh barokah ini, di bulan yang sangat mulia ini, semoga senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga senantiasa apa yang akan kita pelajari nanti bersama menjadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua. Amin. Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang menjadi tumpuan kita semua kelak di hari kiamat. Tidak ada lagi selain Nabi Muhammad yang menjadi tumpuan kita pada hari itu. Harapan besar semoga kita semua mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para sahabat santri, kenapa kalau saya menyebutnya sahabat? Tadi menyebutnya ada adik, ada yang menyebutnya anak. Oke lah. Tapi saya lebih spesifik berkata sahabat. Satu alasannya, Kanjeng Nabi itu dulu ketika majelis, ketika satu forum dengan para sahabat, itu semuanya adalah sahabat. Dan biasanya yang apa namanya, yang di situ forumnya dengan para sahabat, transfer ilmunya itu lebih gampang karena metode pendekatan itu lebih baik dan lebih simpel. Satu. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kok identik dengan bahasa sahabat atau teman, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hazani itu kepada santri-santrinya dekatnya luar biasa. Abuya itu kepada santri-santrinya itu dekatnya luar biasa, hatta sampai santrinya pun boyong, santrinya pun sudah keluar dari pesantren, itu tetap dekat. Artinya apa? Terbukti dengan apa? Terbukti sampai sekarang santri-santrinya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hazani itu selalu dikasih transfer. Kama-kama seperti itu. Dawa-dawanya guru-guru yang alumni Abuya itu seperti itu, dikasih jatah. Jadi bahkan setiap santri yang boyong dari ma'had sana itu dikasih uang. Nah, itu menunjukkan apa? Kedekatan antara guru dengan murid itu luar biasa. Tapi tetap kita selaku murid harus tahu diri. Kenapa? Ya karena gini, kadang
kalau kita sudah dekat dengan muridnya, akhirnya lupa batasan-batasan antara murid dengan guru. Yang awalnya Gus jadi Ges, yang awalnya guru jadi bestie, udah rusak sudah. Tatanan itu rusak sudah. Makanya kita harus tetap tahu diri, tetap tahu aturan, mana saya statusnya jadi apa, dan antum statusnya jadi apa. Karena apa namanya, al-akhlak qabla ilm. Akhlak itu lebih diutamakan daripada ilmu. Ini ruangannya sudah. Keluarkan dengan menyebut nama Allah. Allah. 3 kali, 1 kali lagi. Tarik nafas. Keluarkan Allah. Oke, 1 kali lagi. Tarik nafas. Allah. Ini nampaknya puasa semua karena baunya luar biasa. Ini baunya luar biasa. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini sama juga makan. Siang sama juga kitab, sore kitab, malam kitab, subuh Al-Quran, kembali lagi muter-muter di situ. Akhirnya sudah. Artinya kami cuma ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin sama lupa terkait hal ini. Oke. Komitmen yang perlu kita sepakati bersama untuk saat ini satu. Kalau ngantuk, wudu. Oke, sepakat ya. Kalau ngantuk, monggo langsung wudu. Khususnya yang laki-laki. Soalnya auranya sudah aura negatif semua kita. Sedia ngantuk, silakan langsung wudu aja sudah. Tidak usah pamit apa langsung wudu, kembali lagi. Kalau terpaksa sudah tidur, tidak usah dibangunin. Khawatir mimpi malaikat. Khawatir mimpi Rasulullah. Khawatir mimpi Rasulullah, sorry bangunin. Sepakat ya? Sepakat. Tapi kalau memang ada udzur syar'i, ada udzur-udzur yang perlu untuk keluar dari majelis ini, ajukan tangan, keluar tidak ada masalah. Ketika memang betul-betul udzur dan harus meninggalkannya. Tapi kalau tidak ada udzur, hanya ngantuk, silakan wudu. Kalau memang kebablas langsung tidur, ya sudah, tidak usah dibangunkan. Khawatir mimpi Rasulullah memang kalau dibangunkan. Baik, sebetulnya teman-teman, ini ada proyektor sebetulnya. Cuma karena memang Ustadz Imron tadi terlalu sibuk, fasilitas juga terlalu banyak. Fasilitas ada proyektor sebetulnya, cuma tidak tahu listrik dan memadai mungkin. Oke, materi yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah sebelum ke materi ini adalah bulan Ramadan, teman-teman. Ini adalah bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia, Syahrul Quran gitu ya, bulan yang sangat mulia. Bukan hanya sangat lagi tapi sangat mulia. Berbeda daripada bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena kita melakukan satu kali kegiatan positif di bulan Ramadan itu adalah pahalanya berkali-kali lipat. Bonus besar-besaran, diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di bulan Ramadan. Saya tanya, sampean kalau ke mall itu cari ada tulisan diskon 50%, diskon 70%, itu nyari tulisan-tulisan itu apa enggak? Jadi cuma saya yang dari itu. Biasanya mayoritas itu masyarakat itu ketika belanja itu mencari diskon-diskon. Artinya ketika ada diskon itu senang. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan diskon besar-besaran buat kita. Paham enggak, teman? Kalau sekarang itu ada diskon besar-besaran dari Allah. Harusnya paham. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan kumpulnya kita di sini, dengan kita ada tidur itu sudah kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Tapi tetap kita nggak usah menghitung. Kira-kira pahalaku kumpul di sini itu berapa? Nggak usah menghitung. Itu hanya Allah. Contoh, ya contoh. Dalam puasa, saya loncat-loncat ini materinya loncat-loncat, nggak masalah ya. Dalam puasa, contoh, dalam puasa ada 2 hal yang dibatalkan. Dalam puasa itu ada 2 hal yang dibatalkan. Ada yang membatalkan secara haknya puasa, yakni puasanya yang batal. Yang kedua adalah puasanya ada batal, tapi pahalanya yang habis. Oke, saya ulangi. Dalam puasa itu ada 2 hal tipe yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah yang membatalkan puasanya secara hakiki, yakni puasanya yang betul-betul batal karena sebab apa? Contoh minum dengan sengaja atau hal yang lain yang sama sudah paham. Saya akan menerangkan lebih lanjut itu.
Kemudian yang kedua adalah pahalanya yang hangus. Oke, pahalanya yang hangus. Tapi gini, yang jadi titik tekan adalah ketika puasa kita itu adalah aman, tetapi pahalanya yang hangus. Apa kita mau menghitung? Kira-kira kalau kita sekarang melakukan sebuah hal yang mengakibatkan dosa, kita sekarang gibah seumpama, kita saat ini gibah, ngerasani siapa? Atau sekarang kita melakukan sesuatu yang dapat menghanguskan pahala puasa kita tidak usah menghitung sudah. Kira-kira ikis yang hilang itu pahala satu hari ini atau 1 minggu ke depan atau satu bulan penuh pahala kita, tidak usah hitung itu hanya Allah. Kalau kita menghitung itu, tidak ada semangat kita untuk menjalankan ibadah. Yang jelas adalah kita yakini di bulan Ramadan itu adalah Allah memberikan bonus besar-besaran. Kita melakukan sebuah hal positif, maka Allah akan memberikan hal yang positif juga. Allah akan memberikan sebuah pahala yang besar juga kepada kita. Itu poinnya. Tidak usah kita menghitung berapa pahala yang Allah berikan kepada kita. Kita itu tidak usah repot-repot menghitung pahala dari Allah. Karena kenapa? Karena ketika Allah sudah berjanji, Allah tidak akan pernah mengingkari. Beda dengan kita. Pun. Nah, sekarang gini, kenapa kok kita disuruh menahan? Karena manusia itu, kami ngerti. Karena manusia itu adalah makhluk yang terakhir sebetulnya. Yang terakhir. Jadi deretan yang terakhir itu adalah manusia. Sekarang kita coba untuk berpikir. Malaikat, kita rentet sekarang. Malaikat itu punya nafsu apa enggak? Tidak punya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya malaikat itu selalu berbuat baik, tidak pernah berbuat dosa, taat kepada Gusti Allah, tidak pernah melanggar aturan Gusti Allah. Satu, malaikat. Yang kedua adalah setan. Setan itu pekerjaannya apa ini? Menggoda manusia. Goda manusia terus ke setan. Kemudian yang kedua, deretan yang kedua itu adalah hewan. Hewan pun kalau dalam bahasa kitab itu sebetulnya ada pembagiannya tadi. Kalau Jawanya itu rumakan, tidak tahu artinya rumakan. Nanti terbagi lagi. Nanti ada istilahnya anjing, ada istilahnya kambing. Kambing itu pegawaiannya ngapain? Makan. Oke, seperti itu ya. Kemudian kalau anjing, kira-kira hal yang apa? Anjing itu hal-hal sesuatu yang sifatnya ya hal yang tidak baik, seperti itu ya. Nah, sekarang sifat-sifat 4 dari hewan ini semuanya itu ada di manusia semua. Coba sama pikir, manusia itu berbuat baik apa enggak? Berbuat baik. Manusia itu makan terus apa enggak? Makan terus. Manusia itu menggoda teman-temannya apa enggak? Menggoda. Yang terakhir, manusia itu ada sing elek atau enggak? Ada. Nah, empat dari hal-hal ini semua ada di manusia. Makanya kenapa kok kita harus ada istilahnya sahur? Makanya kenapa kok kita itu ada istilahnya puasa? Untuk kita agar senantiasa menahan empat-empatnya ini. Kita manusia itu hal sing gak jelas ya. Kita itu dikategorikan sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, tapi satu sisi kita kenapa kok dikategorikan sempurna? Karena setiap sesuatu yang ada di semua ciptaannya Gusti Allah itu ada di kita. Oke, kami ingatkan lagi. Kenapa kok kita dikategorikan sempurna? Karena setiap sesuatu yang ada di semua ciptaannya Gusti Allah itu ada di kita. Ada di kita. Entah itu hal baik, hal buruk, hal tukang mana, hal tukang tidur, semuanya ada di kita. Makanya kita disuruh untuk menahan itu semua. Kita disuruh untuk menahan. Ya wes, kita tidak usah terlalu banyak makan. Akhirnya disuruh puasa. Maka seharusnya kita tahu rasanya lapar itu seperti apa. Kemudian kita juga harus tahu rasanya terlalu banyak tidur itu juga seperti apa dan lain sebagainya. Paham ya? Itu konteks puasa secara umum. Kita lanjut. Baiknya ada. Lanjut di hal berikutnya. Sekarang saya ingin masuk di yang berikutnya, yakni adalah terkait dengan syarat puasa. Oke.
Syarat-syarat puasa itu apa saja? Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, yang kedua ya, yang kedua mukallaf, nanti isinya mukallaf itu balik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ya, mukallaf itu benar dan sebagainya. Mampu untuk berpuasa ya. Kemudian yang keempat adalah sehat. Kemudian yang kelima adalah mukim. Ini kalau ada proyektornya enak sebetulnya, tapi karena tidak ada sudah bisa. Kalau memang sampean ada apa namanya, ada hafal atau lupa, sering lupa, bisa sampai catat. Mungkin nanti ada apa namanya pertanyaan dari saya. Kenapa kok saya ngomong seperti ini? Karena saya lupa. Jadi sebetulnya dari teman-teman penyuluh itu punya karakter sendiri-sendiri. Pertama adalah Ustaz Muhammad Cito. Beliau itu rumahnya di Orgale. Beliau juga salah satu juru kunci Pantai Selatan, karena setiap hari jalan di Pantai Selatan. Jadi nanti sama kalau ke pantai ketemu dengan Ustaz Cito, sapa beliau gitu ya. Nah, jadi beliau adalah Musibah. Kemudian ini adalah Ustaz Muhammad Imran Buddha. Beliau juga salah satu luar biasa. Saya rasa jadinya sudah paham itu. Kemudian ada juga guru kita bersama, ada Neng Roplak. Beliau ya sudah kita tahu lah, jangan juga sudah paham beliau. Saya tidak ingin tidak berlebarkan apa yang di karakteristik beliau. Kemudian yang tadi itu adalah Bu Balia. Bu Balia rumahnya di Lumajang. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam yang PNS yang Masya Allah luar biasa, jiwa keibuannya sangat luar biasa. Makanya nanti Insya Allah karena jiwa keibuannya luar biasa ya, nanti akan ada tugas dari beliau. Saya rasa seperti itu. Kemudian ini juga ada Bu Purwati. Bu Purwati itu rumahnya di Yasomilang Kidul. Yang sebelah selatan ini namanya Bu Purwati. Kalau yang kira-kira kelihatan, tidak apa-apa lah, nanti akan tahu sendiri. Beliau namanya adalah Bu Purwati. Beliau itu juga seperti itu. Beliau itu jiwa keibuannya luar biasa. Jadi kadang teman-teman penyuluh apa namanya, tidak hanya makan, tiba-tiba lapar, tiba-tiba datang makanan. Nah, makanya di momen ini saya mungkin kita berharap aja, karena manusia itu punya beberapa sifat yang harus diterapkan dalam diri kita. Satu, khauf, yaitu kita harus takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah roja. Roja itu adalah berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mungkin saja kita berharap saja kepada Allah semoga puput terbuka nantinya untuk memberikan door prize di kesempatan kali ini. Karena ada main-main, biasanya door prize beliau mungkin nanti di Ramadan, apalagi bulan Ramadan. Beliau kalau Ramadan, Masya Allah, dermawannya luar biasa karena niru Rasulullah SAW. Rasulullah itu di bulan Ramadan dermawannya luar biasa. Contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah itu pada saat itu di zaman Rasulullah di sore hari, ya, di sore hari ada para sahabat yang duduk di teras-teras masjid pada saat itu. Kemudian Rasulullah di dalamnya sudah menyiapkan makanan, sudah menyiapkan hidangan yang digunakan untuk berbuka puasa. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pada saat itu memanggil semua sahabat-sahabat yang duduk di teras-teras itu, ayo kumpul, ayo ke sini, makan bersama, buka bersama di sini. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, mungkin saja ukur meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah, nanti bisa memberikan door prize buat kita semua dengan apa yang sudah kita pelajari. Oke. Yang pertama adalah Islam. Pertanyaannya, kalau selain orang Islam boleh tidak berpuasa? Wajib tidak berpuasa? Tidak wajib, tidak lanjut. Kemudian yang kedua, mukallaf. Isi mukallaf itu adalah balik dan berbelakang. Balik itu berarti paham kan? Balik itu seperti apa? Oke, ya sudah lanjut. Berakal, paham berakal ya? Hah? Ya, yang laki-laki paham berakal? Oh, tidak paham. Yang tidak paham siapa? Biar nanti tak kasih paham. Yang mana yang tak paham? Yang tidak berakal. Iya. Yang berakal itu seperti apa? Yang tidak berakal itu seperti apa? Itu ya. Oke. Jadi pada dasarnya yang berakal itu adalah
Gini, sebelum saya bahas yang berakal atau tidak berakal, sangat faham akal. Oh, bukan itu, pertanyaan tahu. Siapa tadi yang ngomong tidak paham orang yang tidak berakal? Sama ya? Oke, saya tanya spesifik ke sama. Sama punya akal? Punya. Oke, artinya bisa dirasakan dong. Kenapa sama kok bisa mengatakan sama punya akal? Karena kenapa? Karena bisa. Oke. Iya, makanya saya tanya, sama punya akal? Iya, saya punya akal. Kenapa sama kok bisa mengatakan sama punya akal? Karena saya bisa berakal. Contoh sama bisa berakal itu seperti apa? Oke, masuk. Jadi kalau apa, ya makan. Kalau haus, minum. Itu tanda-tanda orang berakal. Paham berarti kan? Ya sudah, tanda-tanda sudah. Oke, tak lanjut yang berikutnya. Jadi intinya setiap pertanyaan itu tidak harus orang lain yang menjawab, tapi kadang juga diri kita yang bisa menjawab. Dengan apa? Ya renungkan saja. Jadi setiap orang punya masalah, khususnya yang perempuan, jangan buru-buru curhat pada orang lain. Renungkan dulu dalam kamar sampean, renungkan dulu dalam diri sampean pada saat sampai setelah sholat. Renungkan aja dulu sebelum sampai curhat pada orang lain. Rawan. Manusia itu adalah mulut-mulut yang luar biasa. Masuk ke masjid ini di 10 hari berikutnya, 10 hari kedua, itulah yang kemungkinan mendapatkan mafia. Saya tanya lagi, 10 hari ketiga, kira-kira apa tetap lanjut, apa tetap berkurang, apa semakin maju? Semakin maju. Ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala 3 konsep dalam bulan Ramadan itu betul-betul disaring. Tidak semuanya bisa mendapatkan maghfirah, tidak semuanya mendapatkan itu dengan kita harus memahami itu. Terus bagaimana? Saya sekarang tergantung kita sudah. Misalnya ingin hanya mendapatkan rahmat saja, ingin mendapatkan maghfirah, apa seperti apa? Itu tergantung kita. Kalau sampai ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan maghfirah, ingin mendapatkan terbebaskan dari api neraka, ya sudah, full sudah. Semua ibadah di bulan Ramadan itu dengan mengikuti apa yang sudah ditata oleh syariat, ya terawih, yang membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu konsepnya seperti itu. Nah ini yang sering dilupakan oleh semua teman-teman, oleh para sahabat. Bedanya kalau sampean yang ada di pondok, karena saya sama-sama masih ada di pondok gitu ya. Kalau di pondok mungkin aman, ada harakoh, ada pengajian kitab, ada kegiatan yang memang di situ terstruktur dari pesantren. Kecuali teman-teman yang tanda petik keluar dari tatanan itu, jadi kadang nggak mau ikut dan sebagainya, beda lagi. Cuma yang jelas kami ingatkan buat semuanya, ini bulan Ramadan, ya. Kami ulangi, ini bulan Ramadan. Itu kita tidak ada jaminan Ramadan depan kita masih hidup. Bulan Ramadan depan tidak ada jaminan kita akan menemukan bulan Ramadan lagi. Untuk memotivasi kita, pikirkan dalam pikiran sampean, tanamkan dalam pikiran sampean, kalau sampean itu adalah ini adalah Ramadan terakhirnya sampean. Ini adalah Ramadan terakhirnya kita. Kalau kita punya pikiran ini dalam Ramadan terakhir kita, akhirnya kita akan sungguh-sungguh untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau saya masih punya pikiran, silah, aku tak santai aja di bulan Ramadan ini. Aku nanti akan terawih full, aku nanti akan qiraatul Quran wa juz itu di Ramadan berikutnya. Rawan terus. Rawan. Kenapa kok rawan? Belum tentu kita di Ramadan berikutnya akan tetap eksis, akan tetap bisa hidup, akan tetap bisa menikmati Ramadan. Iya, kalau Ramadan tahun berikutnya kita masih tetap bisa hidup, kalau bisa tetap bisa menikmati Ramadan. Kalau tidak, selesai sudah. Maka dari itu, ayo kita nikmati, ayo kita betul-betul manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ini terkait dengan Ramadan secara umum. Tak cari
materi-materi yang sekiranya perlu dibahas karena yang saya pahami yang banyak yang dipahami. Sekarang saya masuk ke hal-hal yang membatalkan terakhir ya, hal yang membatalkan. Nanti ini sudah jam 10, nanti kalau saya kira apa namanya sesi dialog atau sesi hal lain lah. Nah, yang terakhir, hal yang membatalkan puasa. Sebetulnya sudah dibahas di awal, tapi tak sambung lagi. Yang membatalkan puasa, paham dengan hal yang membatalkan puasa, namanya. Saya tanya ke perempuan, yang paling tidak bisa dilepas dari seorang perempuan yang membatalkan puasa itu apa? Oke, itu sudah bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya adalah saya tanya, hal yang tidak bisa dilepas dari seorang laki-laki yang membatalkan puasa apa? Iya, maksudnya lapar. Iya, saya sudah sadar. Iya. Ya itu bedanya perempuan dengan laki-laki. Cuma padahal konsepnya padahal. Yang saya ketahui kalau di pesantren itu adalah kalau perempuan itu kirimnya bukan nasi, tapi yang banyak itu adalah uang sama jajan. Kalau laki-laki itu yang banyak itu adalah itu nasi dan rompeongan rokok dan lain sebagainya. Kalau memang pesantren berbolehkan rokok, itu perbedaannya. Makanya tadi menjawab awal Ramadan saja, kemudian setelah itu bisa niat lagi. Itu adalah Imam Malik. Nah, kalau Imam Syafi'i tetap mewajibkan bagaimana kita harus niat puasa di setiap malam harinya, harus tabyidnya dan juga tetap harus takyid. Takyid di situ yang dimaksud apa? Takyid di situ yang dimaksud adalah ya takyid, menyatakan niat, menentukan niat puasanya puasa apa di puasa Ramadan, kemudian dan juga puasa Ramadan itu tadi. Makanya harus ditentukan ada tabyidnya dan juga ada takyidnya. Harus menetapkan niat ibadah di malam harinya dan harus takyidnya, menyatakan niat puasanya puasa apa. Wih, paham ya? Kami ulangi lagi, satu kali lagi. Ini cukup krusial. Niat itu harus betul-betul sangat tekatkan di dalam diri saya, khususnya bulan puasa Ramadan ini, bahwasanya niat itu harus dilakukan setiap malamnya untuk di bulan Ramadan ini. Kalau kita lupa seperti apa? Kalau kita lupa, ada solusi yang ditawarkan, yaitu bagaimana kita ikuti pendapatnya Imam Malik dengan niat memakai pendapatnya Imam Malik, niat di awal Ramadan saja, maka kita cukup untuk menggantikan niat-niat setelah hari-hari berikutnya. Makanya dianjurkan di awal Ramadan itu kita membaca niat versinya Imam Malik. Pak, versinya Imam Malik? Paham? Yang laki-laki paham? Paham. Ya repot juga. Jadi saya itu ibarat nguyai Bani Solo. Air laut itu sudah asin, saya kasih garam, dia mentah. Saya sekarang sudah paham berpuasa, saya kasih paham puasa lagi, dia udah mentah. Ya tak ubah konsepnya. Tak ubah konsepnya. Oke, konsepnya tak ubah. Saya tidak akan bahas puasa lagi, tapi ruang lingkup puasa. Ini saya tanya, di bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 konsep. Jadi awalnya rahmah, wa awsatuha maghfirah, dan yang terakhir adalah itqun minan. Yang pertama, 10 hari pertama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat yang sebesar-besarnya kepada kita. Kemudian 10 hari yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberikan ampunan kepada kita. Dan 10 hari yang terakhir, Allah itu itqun minan, membebaskan kita dari api neraka. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua orang yang berpuasa itu mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dan terbebaskan dari api neraka? Tidak. Pertanyaannya katanya lagi, kira-kira siapa saja yang mendapatkan rahmat, siapa saja yang mendapatkan maghfirah, dan siapa saja yang terbebaskan dari api neraka?
Tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu ini yang saya jelaskan. Kalau sudah paham ya sudah. Yang pertama, rahmat. Kalau rahmatnya Gusti Allah itu diberikan kepada semua makhluk hidup ini. Ya, rahmatnya Allah khususnya orang yang berpuasa itu dikasih rahmat semua. Sama Allah Subhanahu wa taala dikasih rahmat semua. Tidak difilter sudah. Siapapun dikasih sama Allah. Terbukti. Samia bisa duduk di sini. Samia dari bapak ke sini itu tidak digotong. Samia bisa punya kemauan ke sini. Diberikan kasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala, sudah dikasih semuanya bisa untuk berbuka puasa, bisa dan sebagainya. Itu adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama. Jelas saya. Masuk di 10 hari kedua, itu mulai difilter sama Allah Subhanahu wa taala, difilter. Kira-kira bisa tidak 10 hari pertama, 10 hari kedua ini kita mendapatkan maghfirah? Buktinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memfilter antara rahmat, antara maghfirah dan antara itu minanna, terbukti saya tanya. Di awal bulan Ramadan, masjid ini ketika tarawih banyak pada banyak. Terbukti itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama itu diberikan kepada semuanya. Jadi rasa untuk mendapatkan berkah di bulan Ramadan itu masih banyak. Berbondong-bondong ya, 10 hari pertama. 10 hari kedua, masuk di 10 hari kedua. Saya tanya, mulai difilter apa enggak? Mulai berkurang apa enggak? Mulai berkurang. Artinya menunjukkan apa? Menunjukkan